Apa boleh buat sekarang saya bongkar semuanya. Sabar Bu ya. Sabar Bu ya, yang tawakal Bu ya. Apa boleh buat sekarang saya bongkar semuanya. Sabar Bu ya. Astagfirullahaladzim. Ya, yang tawakal Bu ya. Berjuang saya sendiri demi anak-anak saya, karena anak saya memang dilantarkan dengan adanya membocorkan perselingkuhannya sampai diblokir, anak saya tidak dibiayai, sampai bahkan waktu menikah pun karena saya paksa, saya ancam baru mau datang kan, enggak membiayai. Nah, jadi permasalahan ini sampai saya melapor ke Mas Wapres di bulan November kemarin 2024, kemudian sampai ke Komisi 3 DPR RI. Pada saat saya ke Komisi 3 DPR RI, saya langsung bertemu dengan Ibu Susi. Beliau adalah asisten pribadi. Ulang Bu, Ibu melapor ke Wapres ya? Ya. Wapres Gibran ya? Ya, lapor Wapres ya? Siap. Apa ini? By online atau Ibu ke sana langsung ketemu tim? Langsung ke kantor Wapres? Langsung ke kantor Wapres, dan dari Wapres sudah menyampaikan bahwa aduan saya sudah tindak lanjuti. Iya, tindak lanjuti dilimpahkan ke Mabes Polri dan ke Komisi 3. Mabes Polri dan Komisi 3. Ya, Oke, baik. Nah, kemudian saya sebulan yang lalu saya sudah ke Komisi 3, langsung bertemu dengan Ibu Susi, asistennya Bapak Abu Rohman. Nah, beliau menyampaikan bahwa lewat chat barusan saya terima bahwa untuk jadwal saya insya Allah dijadwalkan setelah Lebaran, karena di tanggal 20 ini sudah reses. Karena tanggal 20 ini sudah reses ya? Ya, sampai setelah Lebaran untuk rapat dengar pendapat. Berarti sudah ada tanggapan positif dari Komisi 3 ya? Oke, luar biasa. Alhamdulillah, mudahan ya Bu ya. Ya, kalau saya nih Pak, saya itu tidak mau yang seperti ini. Walaupun bagaimana itu saya itu sebenarnya menjaga institusi. Tapi bagaimana Pak? Saya hanya minta dikonfrontir. Dari dulu saya sampaikan Pak Kapolri, mohon kepada Pak Kapolri, Pak Kapolda Metro Jaya, Pak Kapolres, mohon saya dikonfrontir, dipertemukan. Tapi berkali-kali udah 2 tahun nggak dipertemukan. Kalau nggak ditemukan ya nggak selesai-selesai. Nah, akhirnya sampai ke Komisi 3 seperti ini, kan begitu. Saya hanya nuntut hak saya, jantung anak-anak saya pensiun. Oke. Saya dengar bahwa dari Mabes Polri pun sudah pernah ada semacam mulai pemeriksaan, lanjutan pemeriksaan atau BAP, seperti apa tuh Bu? Yang saya dengar Ibu sempat sampaikan bahwa sudah pernah dipanggil atau seperti gimana Bu? Iya. Ya, jadi laporan saya ini kan yang dilimpahkan ke Polda Lampung dan Metro Jaya. Ya, sudah diambil keterangan. Yang ini jalan yang metronya nih kan ya? Karena kan Lampung udah dibawa ke Lampung nih. Iya. Metro Jaya juga saya sudah diambil keterangan, yang saya melaporkan suami pemufakatan jahat. Ya, semuanya sama. Maksud saya masih belum cerah atau masih gelap nih? Masuk angin. Sampai detik ini, Bu? Sampai detik ini, makanya kalau nggak masuk. Padahal sudah dapat rekomendasi dari lapor Wapres itu. Apa sebelumnya itu? Iya, kalau itu sudah lewat. Jadi Wapres kan baru November kemarin, sebelumnya kita sudah diambil keterangan. Nah, setelah saya lapor Wapres baru digelar. Karena takut. Terus hasil gelarnya masuk angin, tipu-tipu. Nah, bahwa rekaman suara dari pihak KPPN yang menyatakan bahwa saya harus dikembalikan tidak bisa dijadikan barang bukti. Enggak, saya mohon dan tidak diputar biar diperdengarkan ke ini, tidak diputar. Satu. Kemudian bukti chat daripada Sukrana bendahara juga tidak ditampilkan, bahwa bukti chatnya di sini dia mengacu ke Perdirjen tahun 2013 yang sudah dirubah di tahun 2017. Alasannya dia tidak tahu kalau ada perubahan di 2017, sudah sampaikan dan ini saya bilang. Baik, jadi intinya di Polda Metro Jaya pun ini masih belum berjalan dengan baik ya Bu ya. Karena walaupun sudah sempat didampingi oleh pengacara dari timnya Pak Alvin Lim, masih juga belum ya. Bahkan sudah pernah podcast di Bang Uya Kuya. Bang Uya Kuya baru terakhir. Ini ya. Itu pun juga masih belum maksimal lah ya. Kemudian
yang sepertinya ada progres yang baik, dan ini mudah-mudahan ya bahwa akan diterima oleh Komisi 3. Kemungkinannya rapat dengar pendapat umum itu akan dijadwalkan setelah Lebaran ya. Ibu mendapatkan konfirmasi langsung dari Sekretariat Komisi 3 ya. Siap, dari Ibu Susi. Dari Ibu Susi. Itu sudah dapat ininya ya Bu ya, dapat apa? Pesan WhatsApp ya? Siap, pesan WhatsApp langsung ke Pak Habibur Rahman juga. Ya? Ya, dari Pak Habibur Rahman juga ada WhatsApp-nya. Dari Pak Ketua juga ada? Ada. Wah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Bu ya. Ya. Sebenarnya kita nggak mau yang sampai di... Udah nggak usah diomongin itu lagi Bu, maju-maju aja gitu. Mau gimana lagi? Ya, kemana lagi memang ya teman-teman, sama seperti yang saya sebagai Ketua Umum Gerakan Suara Keadilan Netizen atau GASKAN memperjuangkan tentang hak kemerdekaan secara badan oleh 7 terpidana kasus pidana Cirebon, dan ya kita sebagai masyarakat tentu kita mengadu kepada bapak-bapak kita, dewan-dewan perwakilan kita, bapak dewan yang terhormat di DPR RI, karena ini permasalahan hukum, jadi memang ya kita mengadukan tentu yang jalurnya Komisi 3. Ya kalau memang sudah seperti itu yang terbaik ya kita jalan terus, Ibu jalan terus gitu. Tidak usah lagi bahwa tidak enak ya, mau tidak enak gimana? Hak Ibu yang jelas-jelas secara aturan perundangan, Ibu harusnya mendapatkan gaji dari 2016 sampai 2023 hilang lenyap ditelan bumi ya. Duitnya mengalir dari negara. Tetapi entah kemana duit ini, dan itu yang wajar ibu kejar itu. Apalagi ibu sudah di PTDH dan tidak mendapatkan apa-apa sama sekali kan ya. Malah mau ambil asabrinya juga terkendala. Ya, ini luar biasa. Terkendala asabri dan udah jatuh ketimpa tangga pula. Asabrinya nggak bisa keluar, duitnya itu malah harus menjadi hak dimakan oknum lah atau ya seperti itu gitu. Ya itulah Pak, makanya saya ini seorang ibu. Jadi saya berjuang mati-matian ini kan karena demi anak Pak. Ya gimana ya, anak sudah ditelantarkan, tidak diurus oleh bapaknya ya karena dendam tadi, karena perselingkuhan. Nah, jadi saya ini ya demi anak apapun akhirnya sampai kami viralkan. Kalau memang saya nggak ada bukti kuat, nggak ada bukti otentik, saya nggak berani juga Pak. Artinya sampai saya viralkan, dan saya malu. Saya ini mantan Polwan, saya ini mantan Intel. Malu kalau hanya keluar tidak ada bukti, kan begitu. Jadi gimana Ibu membiayai anak dan Ibu sendiri selama ini Bu? Ya alhamdulillahnya anak saya ini kan sudah menikah ya memang. Nah, dulu dari 2000 katakan semenjak Ibu ini. Mungkin masih sekolah waktu itu kan ya? Iya, saya waktu itu anak saya kerjanya ya kerja serabutan, jadi makanya ya yang hidupin ya anak saya itu. Yang sekarang yang nomor 2 udah nikah, yang nomor 1 sampai depresi Pak waktu itu. Karena ulah bapaknya sampai anak saya depresi yang nomor 1 itu, sampai itu pun kalau nggak saya ancam suruh obatin nggak diobatin, sempet diobatin dikirim ke rumah sakit jiwa. Betul. Makanya saya mati-matian, saya nggak takut sampai kemanapun saya kejar demi anak saya Pak, karena semuanya sudah luar biasa sekali. Astagfirullahaladzim. Inilah semuanya ditunjuk ke semua Allah. Di hari baik, bulan baik, di bulan suci Ramadan ditunjukkan orang-orang yang berbuat jolim pada saya. Saya tuh bisa menangis karena saya terharu, saya salut, saya tuh takjub dengan Allah. Ya Allah, semua Kau tunjukkan orang-orang yang berbuat jolim, doa-doa saya yang Kau dengarkan ya Allah. Demi anak saya berjuang, inilah yang saya, dan atas doa ibu saya selalu mendoakan saya Pak. Saya nggak takut dengan siapapun sekarang ini. Makanya saya kejar sampai kapanpun. Sudah saya sampaikan dengan para penyidik. Tapi semuanya ya tidak ada yang berani angkat bicara Pak. Sampai sekarang ini 2 tahun saya melaporkan mereka ini. Yang ada mereka takut disumpah Al-Quran. Ya memang dia terbukti. Kalau memang tidak mengakui kalau disuap atau menerima suap, buktinya saya sumpah Al-Quran lari. Jadi kan sudah membuktikan. Semua bukti apa lagi? Ini yang berbicara ini adalah seorang Polwan, seorang Bayangkari. Tahu apa yang terjadi di dalam intern kepolisian ini. Bahkan Pak, sampai saya ini sekolah perwira pun harusnya sudah perwira, teman-teman saya sudah perwira Pak. Saya kendalanya bukan karena pernah saya waktu itu ikut tes di 2008. Saya
sudah ikut pendidikan, tapi karena sakit harus operasi dipulangkan. Sedangkan saya ngikut lagi di 2011. Itu pun saya dapat kendala lagi karena seharusnya tidak harus diceritakan di sini, tapi ya Pak boleh buat apapun yang terjadi sekarang harus saya buka semuanya. Karena saya tidak mau melayani skandal seks dengan Karo SDM, saya tidak diberangkatkan Pak, tidak diluluskan. Padahal sudah ada surat dispensasi dari dari Sukabumi, dari Secapa. Kalaupun nanti saya ikut tes lagi, udah diberi dispensasi. Tapi karena saya tidak mau melayani Karo SDM pada saat itu 2011, akhirnya saya tidak diluluskan. Itulah yang terjadi di dalam intern kepolisian ini. Sehingga makanya saya tidak bisa kembali ke sekolah perwira. Tapi rekan-rekan yang mau melayani skandal seks ya lulus Pak. Ya. Apa boleh buat sekarang saya bongkar semuanya. Sabar Bu ya. Sabar Bu ya, yang tawakal Bu ya. Mudah-mudahan ada jalan baik buat Ibu terus ini. Bu silakan diminum dulu. Sabar Bu ya. Ya, inilah perjuangan dari Aibtu Rusmini, mantan polwan bertugas di Polres Lampung Selatan di bawah Polda Lampung dalam memperjuangkan haknya. Luar biasa apa yang dihadapi oleh ibu ini ya. Gaji harusnya menjadi haknya, ternyata kemudian disalahgunakan oleh oknum-oknum. Dan bahkan ketika mau mengurus Asabri itu semacam tabungan ya, tabungan asuransi gitu ya. Juga tidak bisa cair karena malah terkendala dengan perihal harus mengembalikan gaji ini. Sementara ibu ini sudah dari tahun berapa harus membiayai hidupnya sendiri ya. Iya. Inilah yang terjadi, inilah wajah kadang hukum yang ada di Indonesia ya semuanya teman-teman, bahwa begitu banyak orang yang memperjuangkan hak-haknya, memperjuangkan keadilannya, dan ya seperti itu adanya bahwa kadang keadilan itu masih jauh dari apa yang dicita-citakan oleh bangsa atau masyarakat Indonesia. Baik teman-teman, kita akan mungkin mengakhiri acara disertasi ataupun ngobrol dengan Ibu Aibtu Rusmini ini, akan tetapi tentu harapan kita semuanya kita mendoakan Ibu ini. Dan saya juga pribadi memohon kepada, tak henti-hentinya kita memohon kepada Bapak Presiden kita yang terhormat, yang tercinta, Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Jenderal Prabowo Subianto, atau kementerian yang berkaitan, dan juga Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo, Komisi 3 DPR RI, Bapak Dr. Habibur Rahman, dan semuanya pihak terkait, mohon kiranya meluangkan hati ya, dan pikiran, waktu, tenaga untuk memperhatikan kasus daripada perjuangan Ibu Aibtu Rusmini dari 2016 sampai 2023 ini. Baik Ibu Rusmini, kita akan segera mengakhiri ngobrol santai kita, dan saya mempersilahkan Ibu untuk memberikan pernyataan terakhir, entahkah buat harapan-harapan kepada pimpinan-pimpinan tertentu, apapun itu saya persilakan kepada Ibu. Ya, siap. Mohon maaf ini mungkin agak emosional. Siap Bu, nggak apa-apa Bu, ya. Kita paham. Siap. Dalam hal ini saya mengharapkan kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Wakapolda Lampung, Bapak Kapolda Metro Jaya, kepada Bapak Komisi 3 DPR RI, kemudian kepada Bapak Wakil Presiden, Bapak Presiden, mohon saya itu hanya berjuang demi anak-anak saya. Saya hanya menuntut hak saya yang selama ini tidak saya terima, tapi saya suruh kembalikan. Ternyata dengan adanya kendala ini saya tidak bisa mendapatkan Asabri dan iuran dana pensiun, dan saya mengharapkan hanya minta pensiun dini karena tinggal 3 tahun lagi Pak. Ya biar kejelasan status saya, karena status saya di KTP masih Polri, tetapi saya tidak dinas. Kemudian saya dipecat, tapi gaji saya berjalan. Nah jadi ini
bagaimana kan begitu, makanya saya mau kemana. Nah, dengan kalau tidak diviralkan seperti ini ya, no viral no justice kan begitu.